Assalamualaikum Gus Imam, Profesor Imam Suprayogo. Nah, senang sekali ketemu malih. Gus Imam, ini saya pada tahun 2026 ini kita mau memulai lagi edukasi untuk generasi muda ya, yang notabene berbeda mindsetnya. Nah, ini karena Gus Imam adalah seorang mantan rektor, pengalaman dalam bidang agamanya kuat, dan pendidikannya juga banyak, sampai ke luar negeri dan sudah keliling dunia, hampir dibilang demikian. Bolehkah Gus Imam memberikan guidance, memberikan pengalaman sebagai rektor maupun pendidik, kenapa ya kok zaman sekarang itu keagamaan itu sepertinya non sewu kalau salah, kok makin tipis Gus? Itu ada yang salah di mana kalau menurut Gus Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus. Sebetulnya kalau disebut agama semakin tipis itu juga tidak sepenuhnya benar. Okay. Karena saya lihat generasi muda beberapa kota, bahkan juga di Eropa, di Amerika, Imam Samsi Ali ya. Oh, di Amerika ya. Yang di New York itu juga New York. Iya, dia cerita bahwa ada gejala baru, bahwa di kota-kota besar itu generasi muda semakin mendekati tempat ibadah. Wah, itu mendekati masjid. Kata survei, saya juga cek di survei, di luar negeri menambah, di Indonesia malah berkurang, Gus. Gimana itu, Prof? Di Indonesia itu mungkin di tempat-tempat tertentu barangkali, tetapi saya lihat seperti di timur itu kok malah menunjukkan kampus-kampus itu semakin semarak itu, misalnya menyambut bulan Ramadan ini. Yang itu kalau saya bandingkan dengan dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa, sangat berbeda jauh gitu. Wah. Dulu di kampus-kampus itu kan belum masjid ya. Kalau ada musola kecil. Betul. Kalau terawih kok penuh gitu. Nah, itu di mana gitu. Saya kira dilihat mungkin bisa juga ada benarnya, tetapi kalau kita lihat pada gejala-gejala lain kok religiusitas itu juga semakin tumbuh. Misalnya dari hal-hal yang sifatnya simbolik gitu. Misalnya anak-anak yang pakai pakaian muslimah ya, katakanlah jilbab, kok makin banyak itu. Dulu waktu saya muda malah kurang itu. Betul. Tapi itu dari pakaian loh, Gus. Perilakunya dari sisi pakaian. Iya, dari sisi pakaian itu. Betul. Bahkan juga aneh, saya dulu kan sekolah di SMA itu. Di SMA di kota kecil memang itu di Trenggalek. Teman-teman saya itu tidak peduli kepada agama. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir adakan reuni, itu kok luar biasa keberagamaannya. Sholat saja tidak mau ditunda itu dalam acara-acara tertentu. Ya, memang. Saya masih punya teman saya masih hidup itu. Lulusan SMA tahun 70 itu kan ada 56, masih ada 56 sekarang ini. Luar biasa. Yang tersebar di mana-mana. Rata-rata. Kok lalu keberagamaannya itu ya luar biasa, bahkan juga ada jadi dosen UIN lagi, misalnya ada satu di Jambi, satu lagi di Mataram, lalu saya satu kelas saja yang menjadi dosen di UIN ada 3 dari satu SMA itu kan menggambarkan ada gejala peningkatan keberagamaan. Ya, satu kelas loh, ya luar biasa. Jadi 3 jadi dosen. Ya, satu kelas yang lulus tahun 70 ya, satu angkatan itu, satu angkatan tahun 70. Saya jadi dosen di UIN Malang. Ada teman saya Abdul Muthalib itu di
UIN Jambi, lalu ada satu lagi namanya Pak Musari itu di UIN Mataram. Tapi kan Profesor terus pendidikannya itu sampai jadi rektor di UIN, bukan? Pernah ya? Iya, saya sampai jadi rektor di UIN itu, sampai jadi guru besar di UIN itu, ya. Luar biasa. Nah itu trennya, Gus, secara garis besar dari mulai Gus Profesor Imam jadi rektor sampai jadi dosen sampai jadi rektor itu kan bertahun-tahun. Nah itu trennya itu gimana, Prof? Artinya meningkat atau seperti sekarang ini? Kalau saya rasakan itu ya dalam lingkup kecil lingkungan saya. Ya. Kok agama itu makin diminatin dari generasi ke generasi berikutnya itu. Iya, iya, iya. Nah itu, jadi seperti misalnya saya lihat sendiri ya, dulu di Universitas Brawijaya Malang itu. Ya. Itu mencari penceramah agama hampir-hampir tidak ada dulu itu. Oh, alah. Tapi sekarang ini dosen-dosen dan juga mahasiswanya semakin banyak itu. Bahkan masjidnya itu ada beberapa di Brawijaya. Mungkin Pak Andi bisa, misalnya kalau ke Malang mampir ya, singgah di Brawijaya. Itu masjidnya kan gede banget ya. Dulu enggak ada. Ya. Itu pun lalu fakultas-fakultas juga punya masjid-masjid tersendiri gitu. Bahkan juga ada Jumatan sendiri. Iya, iya, iya. Jadi ini kan perkembangan yang luar biasa itu. Iya. Secara trennya adalah bahwa orang warga negara Indonesia maupun pelajar ya mahasiswa itu dan di kampus juga makin banyak, makin kuat. Tetapi kok saya lihat kok hanya di ritualnya tadi itu pakai hijab, terus peduli dan juga minatnya untuk mempelajari itu makin tinggi, Gus. Tapi kok keadaan sekarang kok kayaknya makin jauh ya. Artinya kita dulu adem ayem, belajar baik, fokus. Nah, kalau sekarang ini marit dalam arti moralitas itu loh, ya yang pergaulan bebas, yang memang remaja, memang itu apa namanya, pada sisi lain juga pergaulan bebas, ada kafe-kafe gitu kan, yang dulu itu dianggap saru ya. Sekarang ini makin berani, gejala itu memang ada itu. Yes, itu di kafe-kafe. Kalau dulu kafe-kafe kan juga tidak ada itu. Iya, dulu ya kalau dulu restoran. Lalu kemudian berduaan macam-macam semakin longgar itu memang iya gitu. Jadi rupanya agama aja gitu kan. Kemudian kagak bebas juga ya, rupanya dua jadinya itu. Iya. Nah, tadi saya setuju ya. Tadi Gus Imam mengatakan bahwa di Amerika aja, yang sekarang aja itu sekarang wali kotanya sudah orang Islam. Di London wali kotanya orang Islam, dan di London pun jumlah umat Islam juga terus berkembang. Nah, itu ya. Terus berkembang. Makin besar. Nah, di Indonesia menurut survei menurun, Gus. Nah, jumlah menurun. Nah, dan ya itu tadi fenomena sosial itu makin bebas. Jadi iklan-iklan kita untuk mempromosikan suatu barang itu makin vulgar. Dalam arti vulgar itu yang kalau dulunya kita serius gitu, iklan ya fokus barangnya. Tapi sekarang ini udah ngaco deh. Pokoknya yang penting lucu, yang penting unik, yang penting viral gitu. Nah, jadi dan keadaan negara ini juga komunikasinya simpang siur, Gus. Saya nggak mau ke politik lah, tapi mungkin begini ya, bisa dilihat dari sisi ini. Dulu pada tahun pendidikan itu kan tidak bisa dirasakan ya hasilnya itu pada seketika. Betul. Kalau kita mengambil kebijakan sekarang, itu maka bisa dirasakan 10-15 tahun yang akan datang. Dampaknya ya betul, Gus. Nah, 15 tahun yang lalu itu apa itu? I see. Itu kan ada perubahan kurikulum itu kan. Yang disebut dengan kurikulum 13 itu. Gimana itu, Gus? Zamannya si Prof. Nuh jadi Menteri Pendidikan itu kan ada perubahan kurikulum. Oke, betul. Saya pas jangan-jangan ini adalah hasil daripada kebijakan waktu itu gitu. Nah, itu di mana
pembelajaran itu kan apa namanya diatur ya. Iya. Guru-guru ketika itu kan pada di kursus ya, dilatih di gedung, di hotel-hotel kan. Oke. Di seluruh Indonesia dengan kurikulum 13 itu. I see. Yeah. Lalu dari hasil apa namanya, dari hasil penataran selama 2 minggu, 3 minggu di hotel itu, lalu disuruh mengajarkan kepada murid-murid. I see. Padahal penataran itu kan sebetulnya kalau hanya sekitar 2 minggu, 3 minggu itu kan pengenalan. Betul, introduction. Dia kan baru tahu, belum paham. Betul, tahu ya, baru tahu ya. Sesuatu yang belum dipahami lalu diajarkan kepada murid, maka otomatis kan kalau gurunya saja itu belum paham, apalagi murid yang mendengarkan kan itu. Iya, Gus. Nah, hasilnya sekarang ini karena itu di dalam mengambil kebijakan pendidikan memang tidak boleh terlalu sembrono. Jadi yang namanya guru itu tidak bisa lewat sebuah proses yang pendek begitu itu. Iya. Seorang guru hanya ditatar selama 2 minggu. Ya memang tempatnya bagus ketika itu di hotel gitu. Iya. Biayanya tentu kan mahal banget. Mungkin Pak Andi masih ingat ya waktu itu. Masih, saya waktu itu bantu Profesor Yohanes Surya waktu itu masih. Iya. Nah, kemampuan seseorang itu kan proses panjang sebetulnya. Seperti misalnya Profesor Yohanes Suryo menjadi Profesor Yohanes Suryo yang sekarang ini. Itu kan lewat sebuah proses pengalaman hidup yang lama. Betul. Belasan tahun. Untuk menjadi Prof. Suryo gitu kan. Iya. Itu tidak mungkin bisa ditempuh hanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu, tidak mungkin. Itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu ya. Nah, kalau itu lalu kita paksakan demi kebijakan, misalnya pemerintah harus jalan, lalu kan sesuatu yang dipaksakan. Iya. Namanya seorang guru hanya ditatar selama 2 minggu, walaupun letaknya di hotel, apa ya mungkin bisa menangkap lalu kemudian memberikan kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya memang perlu soal pendidikan itu perlu hati-hati banget. Betul. Pendidikan itu kan mengantarkan tidak manusia itu kan sebetulnya kan ada aspek-aspek intelektual, aspek-aspek spiritual, aspek-aspek yang ya pertumbuhan itu kan juga tidak bisa dipaksa. Betul. Kalau anak-anak misalnya waktunya hanya baru bisa jalan, ya bisa disuruh untuk lari kan itu. Iya. Maka kalau pertumbuhan anak itu masih pada taraf berjalan, ya diajak aja berjalan. Nanti waktunya bicara ya diajak bicara gitu kan. Anak umur misalnya 10 tahun kan tidak bisa dipaksa untuk seperti anak umur 15-20 tahun itu. Gus, maaf ini mau nanya. Kehidupan manusia itu ya seharusnya perkembangannya selalu alamiah. Tidak bisa direkayasa, apalagi lalu cara-cara penataran kayak begitu. Kalau saya lihat hal-hal seperti ini yang kurang hati-hati kalau menurut saya. Mungkin hasilnya ya sekarang ini. Ya, nah Gus itu yang 2-3 minggu itu yang diajarkan Gus Imam masih ingat nggak? Materinya apa itu yang kok harus materinya ya kurikulum yang dibuat itu yang dibuat oleh staf-stafnya di kementerian itu dalam nanti yang harus diterapkan di kampus ya. Iya, yang bukan waktu itu kan bukan kampus, waktu itu kan SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA iya. Kalau saya waktu itu lalu bukan kampus waktu itu, lalu hasilnya sekarang. Soalnya di kampus juga itu ada suatu sistem baru pendidikan yang pakai metode ini, makanya pendidikan itu metode Bloom. Nah, itu juga bagaimana caranya ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, taksonomi Bloom. Nah, itu kan
Kuadran Ya, 1, ya, ya, ya. kuadran 2, Nah, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kuadran 1 itu hanya tahu, baca, kuadran 2 itu ingat, kuadran 3 itu bisa memikir, kuadran 4 itu sudah paham. Wah, itu dalam satu semester itu 6 bulan. Nah, itu jadi itu salah satunya. Tapi juga ada waktu yang menteri yang menteri itu yang baru itu adalah bahwa boleh mahasiswa mengambil kalau nggak salah satu semester apa 2 semester itu di bidang lain yang dia pilih. Nah, gitu, Gus Imam, bidang saya lain. kira memang begini, urusan-urusan pendidikan itu seharusnya tidak boleh ya Hmm, terlalu disentralkan menurut kemauan pemerintah pusat, itu menurut saya tidak bisa. iya, iya, Apalagi lalu modelnya hanya ditatar 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu seperti itu. iya, Bahwa yang namanya guru menjadi guru, dia berumur misalnya 60 tahun, iya. dia kan mengalami waktu yang panjang sekali. Iya, 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 Dalam waktu panjang itulah dia belajar kan begitu. iya, 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 Nah, tapi kalau itu diperpendek dengan hanya lalu dijak diskusi kan tidak bisa. iya, Apalagi yang namanya ilmu itu sebetulnya kalau orang itu sudah mengalami. iya, iya, Kapan sesuatu disebut ilmu? Kalau sudah sampai pada tingkat rasa. iya, 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 Kalau itu rasa itu kan tidak bisa itu dijelaskan kepada orang lain. iya, Rasa itu kan tidak bisa ditransfer. iya, Yang kemarin saya sebut kepada Pak Andi itu, iya, menjelaskan rasa durian itu kan tidak bisa. iya, betul, Caranya betul. gimana? Ya caranya mengalami makan durian kan itu. Iya, betul. Yang bersangkutan diberi durian lalu suruh makan, baru dia lalu menjadi tahu rasa durian kan itu. Iya, Nah, termasuk secara ilmu juga begitu sebetulnya itu. iya, Dimulai dari akal, lalu pikir, lalu khayal, lalu paham, lalu fase kelima itu menjadi ilmu. mhm. Kenapa disebut ilmu? Karena dia sudah merasakan. Oh, Kenapa merasakan? Karena mengalami. iya, Orang yang sudah mengalami itulah yang dibolehkan mestinya untuk apa namanya mengatakan oh ini rasanya seperti ini kan itu. iya, iya. Bukan hanya katanya rasanya begini, ya, bukan begitu. I see. Nah, sampai pada tingkat rasa itulah kalau sudah mengalami. Hmm. Seperti Pak Andi, mengajar bertahun-tahun ya Iya, di kampus-kampus. iya, Maka Pak Andi kalau Pak Andi kan sudah tahu bagaimana mengajarkan kepada sesuatu kepada mahasiswa. iya, Apa saja yang dikatakan Pak Andi kan itu berdasarkan tidak saja dari dengar-dengar, tapi betul. dari mengalami. Gitu. Pengalaman dia waktu bekerja di kantor, betul. Nah, kalau itu hasil penataran, itu kan orang masih Betul. masih apa Baru, semacam mengira-ngira, gitu baru kan? masuk ilmunya, baru masuk baru tahunya dulu aja. Baru khayal, Ya, ya baru kayak. Iya, baru sampai pada tingkat khayal, belum paham itu kan, iya. apalagi ilmu. Jadi akal, pikir, khayal, paham, ilmu. Waduh, ini nggak masuk di taksonomi belum ini, Gus Imam. Ini lain taksonomi belum itu. Memang taksonomi belum itu ada prosesnya juga sih. Ada prosesnya, yaitu tadi membaca, mengingat, terus sudah mengerjakan, baru nanti kalau dikasih kasus bisa. Nah, biasanya tapi Gus Imam, pengalaman saya selama berapa tahun itu menerapkan taksonomi belum itu adalah bahwa baca males gitu. Nah, disuruh ngerjain PR, tugas, dia hanya ngerjain yang hafalan, Gus. Nah, ini loh, hafalan ini jago. Begitu ngitung, disuruh ngitung. Aduh, nilainya yang bagus cuma 20 kurang persen. 80% tuh enggak mau Memang ngitung. memang orang itu kan harus diberi tantangan ya. Hmm, Apa yang dikatakan oleh Toyibe itu bahwa manusia itu kualitas manusia tergantung challenge and respond itu cocok banget kalau menurut saya. hmm. Orang itu kalau hanya sekedar diomongin gitu kan, diceritain, itu kan juga tidak pinter itu. Ya, 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 ya. Orang itu menjadi pinter kalau mereka telah merespon ya,
Iya. Telah merespon tantangan yang ada pada dirinya itu. Iya. Jadi dengan merespon itulah lalu kemudian mungkin saraf-saraf yang ada pada tubuhnya itu lalu bergerak itu. betul. Jadi ada Coba action, misalnya ada kita pikir. ini kalau dalam agama, Iya. Pak Andi kan setiap hari, setiap minggu kan Jumatan. Jumatan ya. Berapa SKS coba? Kalau itu diukur dari SKS, Nggak diukur itu. pengetahuan agama yang diperoleh oleh Pak Andi selama Jumatan itu. Nggak ada ukurannya itu, nggak di kampus, nggak direkod itu, Gus. Iya, tapi itu lalu kemudian Pak Andi kan bisa merasakan Ya betul. hasilnya seperti apa. Saya ini Jumatan kan itu. Lah, non sewu, Gus, maaf. Ini saya kalau Jumatan ini kalau lihat kiri gitu sedikit, lihat kanan gitu, ya sekitar 60% ngantuk, Gus. Mana tuh? Nah, apalagi yang ngantuk. Yang tidak ngantuk saja kan tidak tambah sebetulnya. Iya, iya. Nah, kalau di kampus juga hanya sekedar diomongi, diukur Iya, SKS sekian, lalu kemudian tidak menjawab tantangan ya iya, iya, di iya. kampus itu, otomatis ya seperti didengarkan khotbah itu. Iya, benar, benar. Waduh, ini paradigmnya apa perbandingannya dahsyat ini. Jadi ingat gini, Gus. Dikasih tugas, dikasih materi bagus, sak pilihin yang bagus. Terus di tugas itu udah saya set supaya sesuai dengan materi. Yang ngerjain itu yang bagus ya cuma 10% yang dapat nilai tinggi, yang lainnya yang sekitar 20% nyontek, Gus. Jadi karena zaman sekarang kan file tinggal di copy paste tuh nyontek. Apalagi kalau dikasih hitungan, udah 80% bablas. Nggak mau. Sekarang ini kan begini, kalau pendidikan itu sebetulnya kan gini, kalau Pak Andi misalnya mendirikan sekolah, Ya. gitu kan? Lalu kemudian Pak Adi sudah punya fasilitas, Ya. lalu kemudian mengundang merekrut para dosen misalnya. Ya. Pak Hendrik bisa mengatakan, aku sekolah itu sekian satu tahun, tapi nanti anak-anak itu ajarin sampai bisa misalnya kalau di hotel bisa jadi sekretaris hebat, lalu kemudian atau juga bisa Ya. menjadi apalah yang hebat. Itu saya kira guru akan tertantang. Tidak saja guru Pak Andi langsung, aku harus ngajar apa gitu kan. Kalau guru itu hanya dibilang aku harus ngajar apa, ini lalu selesai, muridnya nanti juga begitu, diukur aku pernah dengarkan berapa lama kali. Kan tidak ada hasilnya itu nanti. Ada hasilnya, betul. Iya. Tapi kalau Pak Andi punya misalnya komando, saya punya sekolahan ini agar bisa melahirkan apalah misalnya di perusahaan. Ya. Oh. Misalnya menjadi apalah pelatih atau menjadi apa gitu kan itu bisa saya kira itu. Oh, makanya ya, Gus, saya jadi ingat ini. Saya pernah juga mengajar di BINUS 3 tahun, 2,5 tahun. Nah, itu saya ingat sekali di situ kata-katanya itu dalam, kalau kita dosen itu dibilang bahwa ini BINUS ini 90% sudah diterima kerja sebelum lulus sarjana. Wah, itu 10% lagi kira-kira dalam waktu 1 semester ke depan, 6 bulan ke depan. Jadi 100% Lalu diterima. kalau itu misalnya dipakai seperti itu, guru yang menjadi stepnya Pak Andi itu, kan dia akan berusaha sekuat tenaga. Betul. Bagaimana murid saya bisa meraih seperti punya kompetensi seperti yang digariskan oleh Pak Andi kan begitu. Betul, kompetensi, betul. Potensi. Tapi kalau hanya kamu ngajar kurikulum ini gitu kan, Iya. bahannya ini gitu Iya, kan. betul. Lalu kan hanya sekedar apa, semua seperti air suruh ngalir gitu aja. Nanti kalau airnya sudah ngalir ya sudah selesai, tapi tidak ada bekas. Iya. Apalagi kalau ngalirnya di atas daun talas. Wah, terus terus tambah satu lagi, Gus. Bahkan gini, saya itu kan ngajar kelas umumnya yang makin lama makin ke tahun-tahun ke sekarang itu malah begini, Gus. Begitu anak SD mahasiswa itu dapat nilainya itu di bawah 6 karena menurut standar yang biasanya rata-rata saya mengajar itu enggak memenuhi lah 6 itu, saya kasih 5, dia ngadu ke prodi. Lah, saya malah
di warning, dibilang lu kenapa kok banyak yang dapat merah? Lo coba. Sekarang ini pengajaran di kelas-kelas itu kan yang penting hanya dituntut untuk mengalami. Guru mengalami di depan kelas berapa jam, murid juga mengalami duduk di situ berapa jam, kan hanya itu. Mengalami yang penting sudah mengalami. Bukan mengalami job kerja mengalami duduk gitu loh. Mengalami duduk, mengalami menerangkan tentang kualitas yang diterangkan tidak tahu. Coba misalnya kita meniru misalnya pelatihan tinju sasana. Saya misalnya membuka sasana tinju. Aku kepingin di sasana saya itu bisa melahirkan petinju tingkat regional. Lalu kemudian juga di sasana yang lain aku ingin sasana ini bisa melahirkan juara nasional. Kalau Donkeng misalnya, lalu aku kepingin melahirkan sasana ini juara dunia. Oh iya, Donkeng. Maka lalu kan juga memilih bibit yang unggul. Betul. Lalu kemudian juga bisa bisa merancang bagaimana melatih hingga orang itu bisa menjadi juara regional, juara nasional, lalu juara dunia, kan begitu. Betul. Lalu ketika melatih itu kan juga tidak cukup hanya sekedar para peserta pelatihan untuk kelas dunia itu lalu diceramain gitu kayak. Mike Tyson dulu kalau hanya didongengi, diceramahi tentang tinju, lalu diajak untuk baca komik tinju, saya kira juga tidak akan menjadi juara dunia itu. Iya, dilatih, sparring partner, harus bertarung sparring dulu, baru dikompetisikan, ya Gus ya. Kompetisi sebelum perjuaraan loh itu. Iya, sebelum juaraan, dan pelatihannya itu juga tidak sembarang, itu kan? Betul. Nah, ini jadi saya ingat. Nah, kalau kita ini sebetulnya hanya hanya diajak ngomong, padahal kalau Quran itu tidak boleh ngomong tanpa tahu barang yang diomongkan. Oh, gitu. Ngomong tanpa tahu benda yang diomongkan ini tidak boleh. Itu kan ada ayat Quran mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu sholat ketika kamu sedang mabuk. Kata ta'lamu mata kulun. Sampai kamu tahu benda yang kamu omongkan. Kan bagus sekali. Jangan-jangan sekolah-sekolah kita itu hanya murid-murid hanya diajak ngomong. Tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Iya. Orang ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan itu kan orang mabuk. Orang mabuk itu kan banyak ngomong, tapi tanpa tahu barang yang diomongkan. Itu tidak boleh dalam Al-Quran. Sangat itu, Gus Imam, betul, sangat benar sekali. Jadi di Quran itu jangan kamu ngomong kalau kamu tidak tahu barang yang kamu omongkan itu. Iya. Sampai kamu tahu benda yang kamu omongkan. Kata ta'lamu mata kulun itu. Betul sekali. Nah, ini jangan-jangan kurikulum itu dibuat yang penting pokoknya ngomong gitu. Tapi tidak ditunjukkan benda yang diomongkan. Iya, saya setuju, benar. Sehingga semua mengira, gurunya mengira-ira, muridnya juga mengira-ira gitu kan. Iya. Akhirnya hasilnya perkiraan semua. Iya. Wah, ini mantap. Nah, tapi kalau sudah ngomong harus dilaksanakan gitu. Nah, itu kurang itu. Kalau sudah ngomong jangan diberhenti di ngomong, harus kamu laksanakan. Maka dikatakan ada teguran, mengapa kamu omongkan tapi tidak kamu laksanakan gitu. Bahasa Qur'annya lima takulu nama lataf alun kaburo maktan indallah. Allah benci orang yang ngomong tapi tidak dikerjakan. Oh gitu. Jadi kalau Islam ini sebetulnya orang tidak boleh ngomong kalau tidak ada barang yang diomongkan, benda yang diomongkan. Tapi lalu kalau sudah ngomong, hendaknya itu dikerjakan gitu.
Oke. Kalau seperti itu, sebetulnya umat Islam itu kan maju banget jadinya. Teorinya, betul. Kalau dilakukan itu, Gus, percaya benar. Nah, itu, aduh, terima kasih sekali. Ini saya matur nuwun ini, Gus. Nanti izin share ke mahasiswa maupun ke publik boleh ya, Gus ya? Karena Boleh saja, boleh kalau saja. kalau tidak ketinggalan terus, Gus. Jadi ya itu tadi yang seperti Gus Imam bilang, hijab sudah makin banyak, membicarakan agama makin banyak, yang ke masjid makin ramai. Tetapi kok kualitas siswa-siswanya itu menurun, keahlian kita di dunia itu ranking universitinya juga masih di angka 200 ke bawah. Yang paling tinggi cuma 3 itu ITB, UI. Karena itu begini, karena itu kalau menurut saya, kenapa Ya. menurun ini? Karena kekeliruan di dalam mengambil kebijakan dalam pendidikan. Ah, Menurut hemat saya, iya. pendidikan itu serahkan aja lah kepada rektor, serahkan aja kepada kepala sekolah, gitu kan. Iya, 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 iya. Pemerintah hanya sekedar memberikan rambu-rambu. Aku kepingin lulusan SD bisa ini, aku kepingin lulusan SMP seperti ini, aku kepingin lulusan SMK, SMA seperti ini, Iya. S1 seperti ini. Jangan lalu kemudian membuat ukuran-ukuran SKS berapa lama seperti itu. Iya, 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 iya. Mestinya itu yang namanya kepala sekolah itu harus diberi kepercayaan penuh. Wong Ah, untuk menjadi kepala sekolah, menjadi rektor misalnya harus profesor. Wong ih. menjadi kepala rektor harus profesor, kok profesornya tidak diberi kewenangan untuk apa namanya melahirkan kualitas yang diinginkan oleh profesor itu. Iya. Sampai-sampai dulu itu kan aneh Pak Adi. Iya. Ketika masih ada ujian nasional dulu, Iya, betul. itu kepala sekolah aja kan tidak dipercaya itu oleh pemerintah. Dalam bukti bahwa Soal saja kan harus diletakkan di kantor polisi coba. iya, iya, Kak. Ketika soal saja diletakkan kantor polisi, apa artinya? Artinya Artinya kepala sekolah aja sudah tidak dipercaya. iya, betul. Bagaimana orang tidak dipercaya disuruh untuk mengolah manusia, Nah, murid-muridnya itu. dalam ini dalam. Jadi ada kesalahan besar menurut saya itu, lalu Betul. kepala-kepala sekolah sama rektor itu menjadi pekerja. Iya, Mentalnya mental buruh. Gitu. iya, 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 iya. Bukan mental pemimpin. Kalau memang pemimpin itu kan berusaha untuk berprestasi. Mm-mm. Tapi kalau mentalnya tidak dipercaya itu ya mental buruh, lalu orientasinya yang penting sudah dilaksanakan. Tentang Betul. hasilnya terserah, kita tidak tahu bahwa kita itu hanya disuruh untuk Iya, melaksanakan, iya. bukan untuk membuat sesuatu yang menurut idealnya paling bagus. Betul, betul, betul. Jadi ada kesalahan paradigma pendidikan di Indonesia ini. Setuju, Prof. Nah, ini nanti saya kasih ke orang-orang di pemerintahan, komisi DPR juga, dan juga yang pemerintahan sekarang yang sedang baru memerintah. Semoga diperhatikan Gus Profesor Imam, karena sekarang aja dananya pendidikan aja dipotong besar untuk MBG. Jadi, wah ini perlu yang kita yang masih hidup ini, ayo masih saya juga mau ingatin karena kalau enggak ya turun terus kayak gini ya tadi Gus bilang Nanti akan turun terus. Jadi kalau terus. pendidikan dijalankan secara formal lalu menjadi formalitas kayak gini, itu tidak akan dapat hasil apa. Formal jadi formalitas. Wah, itu dalam itu. Betul, Ya, betul. karena memang kepala sekolah itu orientasinya hanya melaksanakan tugas, Betul. menjadi staf, menjadi pegawai, bukan menjadi pemimpin. Betul. Kalau pemimpin itu kan tanggung jawab atas apa yang dipimpin. Iya. Udah tidak Karena tanggung jawab itulah dia harus berorientasi kepada mutu, gitu kan. mutu. Iya, mutu. Bukan hanya berorientasi pada yang penting dikerjakan. Penting kerja ya. Nah, nih Gus, matur nuwun ini waktu sudah tinggal semenit. Ini saya sudah bikin 3 lembar seperti biasa. Ini tulisannya Gus Imam ini luar biasa, profesornya. Nah, saudara-saudara pemirsa, ini kita pada hari ketiga atau keempat atau ini 3 ya Gus ya? 4 ya?
Iya, tergantung Muhammadiyah atau NU itu. Iya, iya. Ketiga atau keempat naik. Muhammadiyah atau pemerintah. Kalau pemerintah itu kan dimulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, hari ketiga. Tapi kalau Muhammadiyah kan sejak hari Kamis, berarti hari keempat. Okay. Pak Andi NU atau Muhammadiyah itu? Saya ikut Gus Dur, sana Tebu Ireng. Pokoknya kalau saya ke Jawa Timur mampirnya ke sana, Jombang. Nah, oke. Nah, saudara-saudara sekalian, audiens ini Profesor, terima kasih sekali Profesor Imam Suprayogo sudah sharing kepada kita mengenai bagaimana tantangan yang harus dilakukan terutama para kampus, para dosen, para guru, para rektor. Marilah diingat inputnya tadi, yaitu bahwa dalam kampus ini harus mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu, dan nanti hasilnya harus bisa menguasai ilmu-ilmunya dan nggak cuma tahu, nggak cuma nilai bagus, tapi bisa melaksanakan, bisa masuk di pekerjaan di tempat-tempat yang baik dan menguasai profesinya itu. Nggak cuma jadi, maaf ya, misalnya jadi akuntan tapi bikin jurnal, bikin laporan keuangan salah lah gimana? Karena saya dari akuntan. Nah, Gus Imam matur nuwun sangat, terima kasih sekali atas sharingnya. Mungkin sehat, puasanya penuh, bisa terus dapat sharing seperti ini karena nilainya luar biasa. Karena Prof Imam ini orangnya berani, artinya berani itu langsung ngomong apa adanya menurut pengalaman, bukannya asal ngomong. Matur nuwun. Masih semangat. Gimana tadi pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tadi pagi masih meriksa doktoral nih. Iya, masih. Wah, luar biasa. Di umur berapa, Gus? 76. Jalan. 76 masih meriksa disertasi doktornya mahasiswa kelas S3. Wah, luar biasa. Nggih. Salam sehat, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon lift, Gus. Nggih.